Pria kelahiran Sumber Kudus 31 Mei 1935 ini besar dari keluarga sederhana di perkampungan Sumatera Barat. Sejak kecil ia memiliki tekad ingin sekolah sampai tinggi. Sekolah dasarnya ia selesaikan di dekat rumahnya dalam waktu singkat, hanya 5 tahun. Selain sekolah umum, ia juga sekolah agama di Ibtidaiyah Muhammadiyah Kampung Sumber, Sumatera Barat. Setelah itu, ia meneruskan ke sekolah lanjutan Muhammadiyah dan lulus dari Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Lintau, Sumatera Barat. Lulus dari sana, ia hijrah ke Yogyakarta untuk meneruskan ke jenjang SMA, tapi dia tidak diperkenankan karena pendidikan mu'alliminnya di Sumatera Barat tidak diakui. Akibatnya, ia meneruskan kembali ke Madrasah Mu'allimin yang ada di Yogyakarta milik organisasi Muhammadiyah. Setelah lulus Mu'allimin pada usia 21 tahun, ia diharuskan mengabdi di pendidikan yang dikelola organisasi Muhammadiyah dan dikirim ke Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, NTB, untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah. Setelah selesai pengabdiannya, ia kembali ke Jawa untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Dia mengambil jurusan sejarah di Universitas Cokro Aminoto Surakarta. Di tengah kesibukannya kuliah, ia harus bekerja untuk membiayai hidup dan kuliahnya, apalagi saat itu dia sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. Dia pun mengajar di SMP dan SMA di daerah yang dekat kampusnya. Kesibukan dan situasi politik saat itu, Syafi Ma'arif baru bisa menyelesaikan pada usia 29 tahun dengan gelar sarjana muda BA. Setelah menggondol gelar sarjana muda, ia mulai mengajar di Universitas Islam Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, untuk meneruskan kesarjanaannya, dia melanjutkan kuliahnya ke Industri Keguruan dan Ilmuwan Pendidik IKIP Yogyakarta, dan dalam bidang yang sama, sejarah, ia terbilang pintar. Dalam waktu 2 tahun, dia sukses meraih gelar sarjana penuh DRS. Sejak itu, hidupnya banyak di dunia akademisi dan pemikiran-pemikiran belirannya mulai terlihat untuk mempertajam wawasan intelektualnya. Dia meneruskan ke jenjang master dan dokter ke Amerika Serikat. Dia mengambil sejarah pada program master di Departemen Sejarah Ohio University dan Pemikiran Islam di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Sukses di dunia akademisi, Syafi Ma'arif tidak melupakan akan organisasi Muhammadiyah yang telah membimbingnya sejak kecil. Dia pun aktif di organisasi pembaru Islam ini, namanya Makin Menasional. Pada awal lahirnya era reformasi tahun 1998. Saat itu ia menggantikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amin Rais yang terjun ke politik praktis dengan mendirikan Partai Amanat Nasional PAN. Marwah Muhammadiyah tetap terjaga sebagai organisasi dakwah, tidak terseret ke politik. Disitulah peran Syafi Ma'arif dibutuhkan. Ia didaulatkan meneruskan kepemimpinan Amin Rais 1998 sampai 2000. Dalam waktu 2 tahun, Syafi Ma'arif berhasil membawa Muhammadiyah ke jalur kehitannya. Pada Muktamar Muhammadiyah, Muktamar kembali meminta Syafi Ma'arif menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah 2000 sampai 2005. Setelah tidak menjadi orang nomor 1 di Muhammadiyah, dia tetap konsen akan perkembangannya Muhammadiyah, Islam, dan Indonesia. Dia tetap memberikan masukan dan kritikan kepada sahabat dan kepada siapa dengan tulus untuk mengutamakan pemikiran-pemikiran
pluralisme, toleransi, kebangsaan, keislaman, sosialnya didirikan lembaga Ma'arif Institute. Lembaga ini diisi oleh intelektual muda dan yang memiliki kepedulian akan bangsa. Pada masa usia yang sudah tidak muda lagi, 8 tahun, pemikiran Syafi'i Ma'arif dibutuhkan bangsa ini. Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2015 sempat menawarkan posisi Dewan Pertimbang Presiden, tapi Syafi'i menolaknya. Dia mau lebih independen, maka saat Presiden Joko Widodo memintanya untuk menjadi salah satu tim independen mengatasi konflik Polri KPK yang menyanggupinya dan sekaligus menjadi ketua tim independen 2015.